Oke teman-teman, siapa di antara teman-teman yang tergiur dengan promo tanpa pupuk tanamannya menjadi subur? Hanya dengan menggunakan ini, kemudian ini. Sekali spray, 2 kali spray, tanaman tumbuh subur. Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan jangan tergiur dengan produk apapun yang dikatakan tanpa pupuk tanaman menjadi subur. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, seperti biasa silahkan like, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Oke, banyak para petani, khususnya petani pemula, yang kemudian tergiur dengan obat spray yang dinyatakan katanya dapat menyuburkan tanaman, baik itu melebatkan buah ataupun menjadi tanamannya bagus ya teman-teman. Tapi saya sarankan teman-teman ketimbang membeli dengan produk tersebut dengan harga yang mahal, sebaiknya teman-teman jangan lakukan itu ya teman-teman. Dan kemudian mana ada yang namanya tumbuhan, yang namanya tanaman tanpa pupuk, kemudian pupuk tersebut atau tanaman tersebut menjadi subur ya teman-teman. Ini bisa dipertanggungjawabkan ya, perkataan ini saya tanggung jawab ya teman-teman. Mana mungkin ada tanaman yang tidak menggunakan pupuk, baik pupuk organik ataupun pupuk kimia, tanaman itu bisa subur hanya dengan dispray. Oke? Nah, kemudian ya teman-teman, penjelasan berikutnya, yang namanya suplemen atau penyepraian pada daun itu kita katakan hanya sebagai penambah. Artinya, tanpa pupuk organik dan tanpa pupuk kimia tidak akan ada tanaman yang bisa tumbuh subur, baik itu secara fase vegetatif ataupun fase generatif ya teman-teman. Dan sebagaimana yang teman-teman simak, ini di belakang saya adalah kebun terong yang saya miliki, dipetikan ke 35 kali ya teman-teman. Artinya sampai di posisi ini, penjelasan secara sederhananya saya akan ulas kembali kenapa tanaman ini bisa tumbuh subur dan kemudian bagus seperti ini sampai panen ke 35 kali ya teman-teman. Jadi yang pertama, seperti biasa kita menggunakan pupuk kotoran hewan yang sudah difermentasi dengan kotoran hewan ayam petelur. Kemudian setelah itu maka kita lakukan pemupukan kimia, di mana pemupukan kimia itu saya menggunakan NPK 1616 jenis tawon ya teman-teman. Jadi secara kedua bahan tersebut ini dapat menyeimbangkan daripada pertumbuhan tanaman yang kita miliki, baik tanaman apapun ya teman-teman. Oleh karenanya bagi teman-teman yang kemudian tergiur dengan promo yang tadi saya jelaskan di awal, sebaiknya jangan ya teman-teman. Karena kalau kita misalkan membeli obat spray yang dikatakan bahwa dapat menyuburkan tanaman dan kemudian dapat melebatkan tanaman, itu salah ya teman-teman. Sebagai bahan contoh pertimbangan, kalau kita menggunakan obat spray dalam promo tersebut 250.000, kemudian kita spraykan, itu hasilnya tidak akan dengan kita menggunakan NPK ya teman-teman. Kalau teman-teman memiliki uang 250.000, saran saya sebaiknya belikan NPK. Ya, untuk NPK 250.000 itu sudah mendapatkan hampir 10 bungkus untuk NPK 1616 jenis tawon ya teman-teman. Itu akan jauh lebih subur ketimbang kita membeli atau menggunakan produk daripada obat spray dalam promo dengan harga yang mahal tetapi hasilnya tidak baik ya teman-teman. Saya tidak akan menyebutkan produk itu obat spraynya apa ya, tapi yang jelas teman-teman, semoga konten ini, yang menonton video ini, semakin bermanfaat ya teman-teman, bagi teman-teman yang ingin berbudidaya berbagai macam jenis tanaman ya teman-teman. Jadi secara sederhana penjelasan tersebut dapat dimaknai dengan ketimbang kita membeli obat-obatan yang mahal hanya untuk menyepray, lebih baik kita membelikan pupuk agar pertumbuhan tanaman yang kita miliki itu semakin subur, semakin bagus, dan semakin lebat berbuah ya teman-teman. Kita lihat ya teman-teman, ini di posisi petikan ke 35 kali ya, ke 35 kali sekarang ya. Saya akan melakukan pemetikan ke 35 kali daripada terong berkualitas tinggi yang saya miliki ya teman-teman. Jadi kenapa ngambil gambarnya seperti ini, karena memang tinggi ya teman-teman. Jadi pohonnya tinggi sehingga memang kamera tidak bisa langsung dilihat ke atas seperti ini. Kalau kita ingin melihat secara keseluruhan, kita harus naik dulu ke pohon sawit ya teman-teman, atau ke bagian tebing sebelah sana. Dan kemudian ini ya teman-teman,
jika kita melakukan proses penanaman baik dan benar sesuai dengan tutorial yang saya berikan di video saya sebelumnya untuk penanaman jenis tanaman terong. Yang pertama, benih berkualitas, kemudian proses pengolahan lahan yang baik dan benar, kemudian proses fermentasi pada kotoran hewan yang akan diberikan, dan kemudian proses pemupukan baik itu dengan pengocoran dan penugalan. Maka bisa teman-teman lihat hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman, kita naik dulu ke pohon sawit baru kita bisa melihat ya teman-teman secara keseluruhan. Jadi di panenan ke-35 ini kalau kita rata-ratakan ya, sekali petik saja kita sudah mendapatkan 4 kuintal berarti 14 ton ya teman-teman. Dengan di posisi rata-rata harga ini fluktuatif ya teman-teman, antara sekitar 2.000, 2.500, 3.000, 4.000 dan ada yang 5.000 ya teman-teman. Karena harganya untuk jenis tanaman terong ungu itu relatif naik turun ya teman-teman. Dan kemudian bagi teman-teman petani pemula yang ingin membudidayakan tanaman terong ya teman-teman, cari aman, kita boleh membudidayakan tanaman terong karena itu akan jauh lebih langsung kita agak paham ketimbang kita membudidayakan tanaman cabai yang modalnya banyak dan kemudian tingkat kesulitan dalam proses penanamannya pun lebih tinggi ya teman-teman. Jadi untuk jenis tanaman ini ya, untuk tanaman terong semuanya baik itu pemula apalagi yang senior, karena memiliki pengalamannya masing-masing dalam proses budidaya tanaman terong, itu akan jauh lebih menguntungkan ya teman-teman. Oke, kita langsung merungkuk ya, merunduk ke bawah. Buahnya masih banyak lebat di posisi petikan ke-35, dan kita langsung cek untuk pohonnya ya teman-teman. Bisa teman-teman simak. Ini untuk pohonnya ya. Ini pohonnya sudah sebesar betis orang dewasa. Bisa teman-teman simak ya. Ini sudah besar ya. Teman-teman simak untuk pohonnya. Inilah tanaman terong berkualitas tinggi yang saya miliki dengan posisi petikan ke-35 kali, dan kemudian tingginya sudah mencapai hampir 2,5 meter ya teman-teman. Real, murni, nyata, ini adalah fix faktanya yang ada seperti ini, tanpa rekayasa, tanpa mengada-ngada. Memang pertumbuhannya luar biasa bagus. Oke, terima kasih telah menyimak video saya. Dalam proses, hati-hati dalam proses menggunakan atau promo obat tertentu dalam proses budidaya tanaman, karena itu dapat merugikan petani sendiri ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.